Pilih mana nih bapak-bapak? Dibilang guru yang baik atau bapak yang baik? Waduh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Faza. Halo semua, kenalin nih nama aku Yoel, biasanya dipanggil Pak Yoel. Halo, aku Pak Adit. Apa ya? Oke, mau dicabut Pak. Pilih mana nih bapak-bapak? Dibilang guru yang baik atau bapak yang baik? Waduh. Saya tuh percaya kalau ketika semakin baik kita menjadi bapak, maka semakin baik juga kita menjadi guru. Gitu. Jadi dua-duanya ini saling Semua motivasi banget Pak Faza. Mantap sekali Pak. Dimulai semuanya itu dari keluarga, karena fondasi awal pertama kan semua itu dari keluarga. Kalau kita, keluarga kita, walaupun sekarang belum relate nih, belum jadi seorang bapak. Kan mungkin justru harapannya nanti kalau ketika jadi bapak, pengennya jadi bapak yang baik. Kan nanti suatu saat ketika anak udah besar pengen jadi apa? Jadi bapak saya, seperti bapak saya. Mantap. Mengapa Bapak memilih menjadi guru? Apakah tidak takut membuat pasangan di rumah merasa tersaingi? Kalau saya sih mungkin karena sebagai laki-laki gitu ya, emang harus bertanggung jawab pada rumah tangga gitu. Jadi mungkin istri pun udah tahu gitu ya konsekuensinya kalau misalnya emang saya lagi kerja nggak bisa diganggu. Dan yang penting komunikasi sih, Pak, ya bener ya. Kalau misalnya emang lagi sibuk ya kita kabarin gitu ya ke pasangan bahwa ya kita mungkin agak lama mungkin lagi di sekolahnya gitu dan lain-lain agar tidak ada bentrok. Pilih karir atau keluarga? Wah, berat banget, Deep banget Filosofis pertanyaannya. ya. Berat banget ya Berat ini ya. Kalau aku sih mungkin ya kalau bisa sih dua-duanya berjalan gitu, karena tadi lagi mengenai kualitas waktu yang kita berikan, baik itu keluarga, baik itu kepada karir kita nanti ke depannya. Jadi memang kita mau serahkan waktu kita, mungkin kualitas kita keluarga benar-benar ketika ada waktu bersama keluarga, berarti momen itu hanya untuk waktu dengan keluarga. Tapi ketika waktu kita emang digunakan untuk karir, ya berarti kita waktu kita untuk fokus untuk membangun Karir, betul. Pernahkah baper atau bawa perasaan karena tingkah murid di kelas? Mungkin kesal, marah, terharu, atau apapun yang memantik emosi Bapak. Lebih ke emosi ya, karena anak-anak SMA ini kadang-kadang punya apa ya, kayak punya pemikirannya sendiri gitu ya, pemikirannya sendiri yang pada akhirnya kalau misalkan pemikiran tersebut ternyata emang tidak seharusnya dilaksanakan gitu ya di kelas. Nah itu yang mungkin membuat saya kadang-kadang emosi gitu. mungkin gitu kelas sih. besar atau senior seperti itu. Kalau kelas kecil paling sering itu ketika kita udah ngasih tau nih, yuk anak-anak dengerin Pak Yoel. Ketika lagi belajar fokusnya kemana? Ke Pak Yoel. Mereka bisa jawab tapi baru 5 menit ngajar udah aktivitas lain. Ada yang cerita, ada yang keluar tiba-tiba tanpa izin. Nah tapi di situ ada rasa gemas gitu. Aduh, baru kita ngomongin baik-baik ini. Terus tapi ya pasti kita sebagai guru ingetin lagi, nggak boleh enggak dong. Karena kan kelas kecil bagaimana mereka harus dikasih tahu berulang-ulang supaya mereka juga tahu oh Terbiasa ternyata ya terbiasa dan tahu ada namanya aturan. Dan kesepakatan kelas gitu. Pengalaman baper sih pernah ya beberapa kali ya. Tapi bapernya tuh terjadi karena misalnya ada case-case gitu ya kayak yang tadi Pak Faza sebutkan. Terus kita coba lakukan ini nggak berhasil, lakukan ini nggak berhasil, lakukan ini nggak berhasil. Jadi bapernya tuh lebih ke merasa aku nih orang yang tepat bukan sih. Insecure ya, jadi insecure apa ya? Ya kayak gitu ya. Guru laki-laki harus bisa bersikap tegas, sementara guru perempuan harus bersikap lemah lembut selayaknya seorang ibu. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan ini? Enggak juga sih, enggak kayak gitu juga ya. Maksudnya guru laki-laki pun bisa lemah lembut, guru perempuan pun bisa tegas gitu ya. Jadi ya ini bukan ke gender sih ya, mungkin lebih ke personality juga gitu ya, lebih ke pembawaan juga gitu. Ditambahkan ya kalau di kelas kecil mungkin momennya ketika tegas itu harus tepat dengan misalnya di hal apa yang mereka guru tersebut harus tegas. Ya emang ketika kita menjadi guru memang harus bisa keduanya ya, harus bisa lemah lembut, harus bisa tegas juga gitu. Jadi memang nggak melihat laki-laki atau perempuan ya, semuanya juga ketika menjadi guru gitu. Dan bahkan mungkin nggak hanya jadi guru ya, jadi apapun gitu. Kita sebagai manusia seutuhnya gitu harus bisa juga nih kapan kita tegas, kapan kita
lemah lembut. Gitu. Di sini. Lebih mengutamakan logika atau perasaan ketika mengajar. Aku sih di perasaan ya. Karena prinsip mengajar aku itu adalah apa yang datang dari hati pasti sampai ke hati. Ini. Habis relaxnya. Ya, selesai. Yang paling jelas sih yang tadi ya, kenapa pilih jadi laki-laki berkarir. Mungkin kalau ke perempuan berarti kenapa pilih jadi wanita berkarir gitu ya. Kalau yang aku lihat pertanyaan itu bisa ada untuk kayak wanita-wanita gitu, khususnya ada di Indonesia, karena mungkin ya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah familiar dengan lingkungan kita gitu ya, dari puluhan, dari dulu banget gitu. Kalau ya wanita itu memang identiknya gitu di rumah gitu kan, jadi masih ada gitu ya banyak orang gitu yang mungkin belum terpapar informasi sebanyak kita gitu ya, yang mungkin referensi bacaannya, referensi kenalannya, referensi exposure-nya terhadap pekerjaan itu sudah banyak loh sebenarnya wanita juga yang bekerja gitu. Kan banyak nih yang bilang katanya Indonesia ini negara yang fatherless, jadi sosok laki-laki kan jadi sentral di keluarga. Seharusnya ya kita guru ini lah, misalnya mungkin di rumah anak-anak nggak dapat sosok sebagai misalnya anak dapat sosok sebagai ayah, mungkin di sekolah mungkin dia dapat, dan itu bisa ya semoga bisa jadi berkat buat anak-anak. Ketika saya di sekolah saya lihat lo misalnya Pak Faza selayaknya orang tua buat saya. Betul. Itu makanya saya juga pengen jadi guru ya, kita bisa juga berguna buat anak-anak kita.